Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di podcast Baitul Mal Insan Mandiri. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas sejarah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kita perlu tahu sedikit puasa itu bagaimana sejarahnya, sama juga seperti BMT ini juga mempunyai sejarah. Syariat Allah juga mempunyai sejarah, yaitu salah satunya sejarahnya puasa. Pada kesempatan kali ini sejarah puasa akan diutarakan atau dijelaskan oleh beliau Bapak Dr. Nur Salim. Oke, langsung saja kepada Bapak Dr. Nur Salim, waktu dan tempat saya persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kitab yang itu terkenal orang yang mengkaji syariah, yaitu Tarikh Tasyri', jadi sejarah pensyariatan, sejarah syariat. Nah, salah satu syariah dalam agama itu kan puasa. Nah, dalam sejarah itu puasa, ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun di Madinah, jadi tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu kan sebelum puasa. Jadi Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Sya'ban. Jadi tahun kedua Hijriah ini ayat turun, terus Ramadan langsung dieksekusi. Itu pada tahun kedua Hijriah. Nah, terus sebelum itu tentu tidak ada ajaran puasa Ramadan. Nah, maka di sini bagaimana dengan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana engkau diwajibkan kepada umat sebelummu. Nah, artinya apa? Umat sebelum kita, sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu juga sudah diwajibkan puasa. Nah, jadi umat Yahudi, umat Nasrani itu juga sudah diwajibkan puasa. Nah, ada sebuah penjelasan dalam tafsir Imam At-Tabari, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ammal ladzina min qablina, adapun orang-orang sebelum kita, fan-nasara, orang-orang Nasara, kata pa'alim Ramadan, mereka juga diwajibkan puasa Ramadan. Kata pa'alim alla yaqulu wa yasrabu ba'dan naum, mereka itu diwajibkan tidak boleh makan, tidak boleh minum ba'dan naum, setelah tidur. Walianakul nisa syahrul Ramadan, tidak boleh mengumpuli istrinya selama bulan Ramadan. Fastat ta'alan nasara siyamu Ramadan, maka orang-orang Nasrani itu sangat-sangat berat menjalankan puasa Ramadan. Wa ja'ala yuqallibu 'alaihim fis syaita' was shaif, maka mereka itu kemudian merubah ketika Ramadan itu di musim dingin dan musim panas. Falamma ra'au dzalika istama'u faja'alu siyaman fil fasli baina sita' was shaif wa qalu nazidu isrina yawman nukafiru biya ma sana'na faja'alu siyamam khamsina. Jadi gini, puasa Ramadan itu ternyata juga sudah diwajibkan Allah kepada umat Nasrani. Tetapi umat Nasrani itu, menurut ini keterangan dari Imam At-Tabari, mereka itu ketika bulan Ramadan jatuh di musim panas, mereka sangat-sangat berat istadda. Atau di musim dingin mereka juga sangat-sangat berat ketika itu musim dingin. Karena di Timur Tengah itu kan musim itu ekstrim. Kalau panas itu bisa sampai 50 derajat. Nah, kalau kita kan paling 37 atau bahkan nggak ada 37 itu. Kita paling 30, 29 itu sudah panas. Sudah merasa panas. Tapi di Timur Tengah, di Arab Saudi itu bisa sampai 50 derajat. Maka orang-orang Nasrani ketika itu Ramadan di musim panas, mereka menggesernya di musim yang agak dingin. Nah,
Tetapi ketika itu terjadi di musim dingin, sangat dingin karena musim dingin di sana itu juga bisa sangat dingin, ya, bisa 0 derajat. Maka mereka menggesernya ke musim yang agak panas, yang agak hangat. Yang agak hangat. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menambahi zitu isrina yauman, ditambahi 20 hari sehingga sebagai apa? Sebagai kafarot, sebagai ganti karena menggeser itu. Maka orang-orang Nasrani itu faja'alu siyamahum khamsin, mereka itu puasanya 50 hari. Nah, itu cara mereka menggeser, mensiasati musim panas dan musim dingin. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena begini, saudara sekalian. Tahun Masehi atau tahun Syamsiah atau bulan Syamsiah yang itu pakai matahari Januari, Februari dan seterusnya, dengan tahun Hijriah Muharram, Safar termasuk Ramadan, Syawal dan lain sebagainya, itu kan selalu berjarak 11 hari. Sebenarnya 10, berapa hari, tidak sampai 11 tapi dibulatkan menjadi 11. Sehingga setiap tahun itu maju lebih cepat bulan Hijriah. Nah, maka di sini suatu saat dalam 33 tahun itu akan kembali. Taruhlah umpamanya tahun ini di bulan Maret ya. Nanti 33 tahun yang akan datang itu Ramadan akan jatuh di bulan Maret pula gitu. Jadi itu makanya dan itu berarti apa? Suatu saat Ramadan itu ada di musim panas, suatu saat di musim hangat, suatu saat di musim sangat dingin. Jadi bergeser terus. Nah, kenapa orang Nasrani sangat berat? Karena mereka syariahnya itu juga lebih berat daripada kita. Apa syariatnya mereka? Mereka wakata ba'alim alla yaqulu wasrabu ba'dan naum. Mereka tidak boleh makan, minum setelah tidur. Maksudnya begini, taruhlah umpamanya dia habis buka terus tidur, maka itu sudah tidak lagi boleh makan, tidak boleh minum. Kita kan boleh kalau kita. Nah, terus juga mereka selama bulan Ramadan itu tidak boleh mengumpuli istrinya. Itu berat. Kalau kita boleh, kita itu di malam hari biasa boleh. Ukhila lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum, kan gitu ayatnya dalam surat Al-Baqarah itu, bahwa dihalalkan kalian mengumpuli istri-istrimu di malam bulan Ramadan. Artinya kita lebih ringan, dan kalaupun kita tertidur, nanti habis tidur boleh makan juga. Maka di sini sejarah puasa min qablikum, umat sebelummu itu juga diwajibkan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, tetapi mereka menggesernya tadi. Menggesernya. Adapun kita tetap di musim panas itu ya kita jalankan, di musim dingin itu juga kita jalankan. Nah, ketika Ramadan pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, artinya tadi kutiba alaikumusiyam itu turun di bulan Sa'ban di tahun kedua Hijriah. Nah, itu kebetulan di musim panas itu. Nah, di musim panas itu ada 2 kewajiban saat itu. Pertama memang kewajiban puasa itu, maka kaum muslimin menjalankannya. Yang kedua, kemudian ada terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Bisa kita bayangkan betapa beratnya kaum muslimin saat itu dalam kondisi panas, dalam kondisi puasa, mereka harus berperang secara tradisional. Perang tradisional itu harus gelut, harus lari, harus menumbak, harus face to face ya. Itu kalau sekarang kan perang sekarang kan modelnya kayak main game. Iya kan, pesawat juga ada drone. Jadi cuma di kirim drone, ada rudalnya dari kamar bisa. Nah, artinya apa? Ringan. Tapi kalau zaman itu adalah dengan cara masih tradisional. Tetapi dengan energi iman, itu bisa dilakukan. Artinya apa? Dalam keadaan panas, terus mereka harus jihad fisabilillah di jarak yang sangat jauh. Karena antara Madinah Badar dengan Makkah Badar itu lebih jauh Madinah ke Badar. Itu artinya apa? Mereka benar-benar dalam kesulitan. Tetapi karena memang ini perintah Allah, sehingga mereka juga tetap melakukannya. Kenapa bisa dilakukan? Karena ada energi iman itu. Ibaratnya begini, kalau kita punya motor itu mungkin ada cc-nya berapa? Motor 125 cc. Itu dari pabrik sudah ada kapasitas berapa untuk berapa kilo ya, untuk berapa kilo dengan kecepatan berapa. Nah, ternyata iman itu seperti itu. cc-nya para sahabat itu luar biasa. Jadi meskipun itu bebannya berat,
di tengah terik matahari harus puasa. Nah, puasa itu kan beban, jihad itu beban. Tetapi mereka kuat menjalankannya karena ada energi iman. Itu. Jadi saudara sekalian, alhamdulillah kita ini hidup di daerah tropis ya. Tropis di Indonesia ini, apalagi bulan Ramadan tahun ini itu di musim yang nyaman lah. Masih ada hujan. Ya. Nah, itu nyaman. Maka kalau kita tidak berpuasa, itu sungguh-sungguh keterlaluan. Makanya di sini sejarah puasa itu seperti itu. Min qablikum, umat sebelummu itu juga dikasih kewajiban puasa, bahkan jauh lebih berat ya, lebih berat. Adapun kita itu tetap di bulan Ramadan, tidak menggesernya. Musim panas ya musim dijalankan musim panas, musim dingin ya dijalankan di musim dingin, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibolehkan untuk tetap mengumpuli istri, untuk boleh makan ketika itu sudah tidur. Karena ada sebuah asbabun nuzul dari ayat ini begini. Asbabun nuzulnya ada seorang sahabat yang dia itu bekerja di kebun kurma. Siang bekerja di kebun kurma. Menjelang buka puasa, menjelang berbuka dia tertidur. Ketika dia tertidur, nah kemudian kan ngertinya teknis puasa itu orangnya seperti orang Nasrani, setelah tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka dia terus puasa lagi, nggak sempat berbuka kan, puasa lagi nyambung. Ketika siang, nah kemudian dia pingsan. Dia pingsan itu karena apa? Udah berapa jam tadi? Sudah sejak kemarin terus seperti itu. Maka kemudian turunlah ayat 187. Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil asfati minal fajr tsumma atimmu syiyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai jelas antara benang putih dari benang hitam, artinya sampai fajar atau bahasa kita sampai azan subuh. Artinya meskipun itu sudah tidur, pokoknya menjelang buka puasa tidur, ya nanti ketika bangun silahkan makan. Boleh. Itulah keringanan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal puasa. Makanya kita lakukan ini sebaik mungkin karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bonus ketakwaan kepadanya, hati kita semakin bersih karena puasa yang kita jalankan itu. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit penjelasan sejarah puasa dari beliau Bapak Dr. Nur Salim. Semoga kita mengambil manfaat dari sejarah puasa dan kita juga kuat dan bergembira menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Demikian podcast dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.